Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilham Fathahillah dengan nomor induk mahasiswa 250401070206 dari Prodi PJJ Informatika Universitas Berasia semester 1 tahun ajar genap 2025-2026. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan materi turunan dari mata kuliah kalkulus. Untuk daftar isinya, yang pertama ada sejarah turunan, kemudian ada definisi dan konsep turunan, kemudian ada turunan rumus dasar, turunan hasil kali, turunan hasil bagi, turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi inverse, turunan fungsi implisit, turunan kedua dan seterusnya, dan terakhir ada aplikasi turunan. Yang pertama, sejarah turunan. Konsep turunan sendiri lahir dari upaya menjawab dua pertanyaan inti yang muncul di dunia geometri dan juga fisika. Masalah yang pertama adalah masalah garis singgung, menentukan kemiringan garis yang menyentuh kurva pada satu titik. Kemudian ada masalah kecepatan sesaat untuk menghitung kecepatan benda pada satu momen tertentu, bukan kecepatan rata-rata. Solusinya sama untuk kedua masalah ini, yakni dengan mengambil dua buah titik yang sangat berdekatan, kemudian menghitung kemiringannya, lalu bayangkan jaraknya diperkecil terus-menerus sampai mendekati 0. Ide mendekati tanpa pernah sampai ini juga mendasari konsep limit. Kemudian definisi turunan. Turunan atau derivatif dari suatu fungsi yang mana biasa disebut dengan f fungsi fx adalah suatu fungsi lain f atau disebut f aksen x yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h min fx per h, asalkan limitnya ada. Kemudian, kenapa turunan diciptakan? Secara ringkas, para matematikawan menciptakan konsep turunan karena mereka membutuhkan alat matematis untuk mengukur perubahan sesaat, yang mana sesuatu yang tidak dapat dijawab oleh aljabar biasa. Kemudian, pada dunia fisika dan geometri, sejak ditemukan, turunan tidak hanya berguna dalam fisika untuk menghitung kecepatan dan percepatan, tapi juga dalam geometri untuk menentukan kemiringan kurva. Kemudian pada ilmu ekonomi, biologi, dan juga ilmu komputer, kini turunan juga digunakan secara luas dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis laju pertumbuhan, di dalam ilmu biologi untuk mempelajari laju populasi, dan bahkan di dalam ilmu komputer untuk optimasi algoritma. Kemudian penjelasan pada tiap-tiap bagian rumus turunan. Yang pertama ada fx ditambah h adalah nilai fungsi pada titik yang sedikit bergeser sejauh h dari titik x. Ini merepresentasikan posisi baru setelah terjadi pergeseran kecil. Kemudian fx ditambah h min fx adalah selisih atau perubahan nilai fungsi akibat pergeseran tersebut. Ini menunjukkan seberapa banyak nilai fungsi berubah. Kemudian ada notasi H adalah besar pergeseran nilai variabel X, yaitu jarak antara dua titik yang diamati, yang mana semakin kecil H, maka semakin dekat kedua titik tersebut. Kemudian ada limit H mendekati 0, berarti kita membuat jarak H tersebut semakin kecil dan semakin kecil mendekati 0. Sehingga garis sekan atau garis yang memotong dua titik pada kurva, secara perlahan berubah menjadi garis singgung pada titik X. Nah, kemudian contoh soal turunan. Yang pertama adalah tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x menggunakan definisi limit turunan. Untuk step penyelesaiannya, yang pertama adalah kita perlu menuliskan terlebih dahulu rumus definisi turunan, yang mana rumusnya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h min fx per h. Kemudian lakukan substitusi untuk mencari x ditambah h, yakni dengan cara kita mengganti setiap x pada fungsi asli dengan x ditambah h. Kemudian kita uraikan hasilnya menggunakan aljabar. Maka dari itu fx ditambah h sama dengan x ditambah h kuadrat ditambah 3x ditambah h, maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 3x sama dengan 3h. Oke, langkah ketiga adalah melakukan substitusi fx ditambah h dan fx ke dalam rumus definisi, kemudian menguraikan keduanya untuk mendapatkan pembilang. Maka dari itu, fx ditambah h min fx adalah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 3h. Kemudian langkah keempat adalah membagi hasil pengurangan tersebut dengan h. Pada tahap ini kita akan melihat bahwa bentuk h di pembilang dapat difaktorkan dan juga disederhanakan.
Maka dari itu 2xh ditambah h kuadrat ditambah 3h per h dihasilkan 2x ditambah h ditambah 3. Dan langkah kelima atau langkah terakhir adalah mengambil limit ketika h mendekati 0. Karena bentuk pembilang sudah disederhanakan dan tidak lagi menghasilkan bentuk 0 per 0, kita dapat langsung mensubstitusikan, yakni f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 2x ditambah h ditambah 3, maka hasilnya adalah 2x ditambah 3. Kemudian yang materi pertama, setelah kita mempelajari definisi turunan dan juga rumus dasar dari turunan itu sendiri, rumus utama dari turunan itu sendiri ada juga turunan rumus dasar. Jadi turunan rumus dasar ini adalah kumpulan rumus baku yang sudah terbukti secara matematis melalui proses limit. Sehingga kita tidak perlu menghitung ulang limit setiap kali ingin mencari turunan suatu fungsi. Rumus-rumus ini juga menjadi fondasi utama dalam materi kalkulus diferensial. Karena hampir semua fungsi lain pada akhirnya akan menggunakan rumus dasar ini sebagai alat bantu penyelesaian. Dengan menguasai rumus-rumus dasar, kita dapat menyelesaikan soal turunan dengan jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan menggunakan definisi limit setiap kali mengerjakan suatu soal turunan. Nah, dalam bagian ini kita akan mempelajari 4 rumus dasar yang paling penting dan juga paling sering digunakan. Yang pertama, rumus untuk turunan fungsi konstan, yang mana merupakan rumus paling sederhana dalam kalkulus diferensial, di mana rumusnya adalah f aksen x sama dengan 0. Jika f aksen x sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan, maka turunannya akan selalu 0, yang mana akan membuat garis lurus mendatar, tidak naik dan tidak turun, sehingga kemiringannya adalah 0. Kemudian untuk contohnya, di sini ada dua fungsi. Fungsi pertama ada fx sama dengan 7, maka sudah pasti untuk turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Begitu juga fungsi kedua, fx sama dengan min 2, maka turunannya sudah pasti 0. Kemudian rumus kedua, turunan fungsi pangkat atau biasa disebut power rule. Rumus kedua ini adalah yang paling sering digunakan dalam kalkulus diferensial, di mana rumusnya adalah f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Yang mana rumus ini digunakan jika ada fungsi fx sama dengan x pangkat n. Maka sudah pasti turunannya adalah f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Nah, pangkat yang semula ada di atas turun menjadi koefisien di depan atau dikalikan dengan koefisien dari variabel x, dan lalu pangkatnya dikurangi 1. Untuk contohnya di sini ada x pangkat 5, maka nanti turunannya pasti 5x pangkat 4. Kemudian x pangkat min 2, maka turunannya min 2x pangkat min 3. Kemudian x pangkat 1/2, maka turunannya pasti 1/2x pangkat min 1/2. Kemudian rumus ketiga, konstanta yang mengalihkan fungsi. Rumus ketiga ini adalah f aksen x sama dengan c dikali n dikali x pangkat n min 1. Hal ini terjadi jika ada suatu fungsi yang mana fungsi tersebut fx sama dengan c dikali x pangkat n. Maka konstanta c tetap ikut dikalikan saat diturunkan. Dan konstanta ini tidak berubah, jadi kita cukup menurunkan x pangkat n dengan power rule. Nah, ini sebenarnya adalah penjabaran dari rumus kedua sebelumnya. Nah, untuk contohnya ada fungsi atau ada nilai 5x pangkat 3, maka jika diturunkan menjadi 15x kuadrat. Hal ini karena 5 dikalikan 3 dikalikan dengan pangkat dari x itu sendiri, dan pangkatnya dikurangi 1. Kemudian min 2x makan 4, maka turunannya sudah pasti min 8x pangkat 3. Nah, kemudian rumus keempat, penjumlahan dan pengurangan fungsi. Rumus keempat ini menjelaskan bahwa setiap suku dalam penjumlahan atau pengurangan bisa diturunkan secara terpisah. Untuk rumusnya, f aksen x sama dengan g aksen x ditambah atau dikurang h aksen x. Hal ini terjadi jika ada suatu fungsi fx sama dengan gx ditambah atau dikurang hx.
maka turunan masing-masing fungsi dapat dihitung sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan proses diferensiasi bekerja pada setiap suku secara independen. Untuk contohnya, misal ada fungsi dengan nilai x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat, maka kita bisa menghitung dengan 3x kuadrat ditambah 4x. Lalu 5x pangkat 4 min 3x kuadrat, maka hasilnya 20x pangkat 3 min 6x. Lalu ada 7x kuadrat ditambah 4x min 1, maka hasilnya adalah 14x ditambah 4. Kemudian ada contoh soal dari materi turunan rumus dasar. Misalnya ada soal untuk menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 min 5x kuadrat ditambah 7x min 9. Penyelesaiannya, karena fungsi ini terdiri dari beberapa suku yang dijumlahkan dan dikurangkan, maka kita dapat menurunkan setiap sukunya secara terpisah menggunakan aturan pangkat atau power rule. Untuk setiap suku kita terapkan rumus jika fx sama dengan c dikali x pangkat n, maka f aksen x adalah c dikali n dikali x pangkat n min 1. Nah, untuk suku pertama, yang mana 3x pangkat 4, turunannya adalah 3 dikali 4 dikali x pangkat 4 min 1. Jadi hasilnya adalah 12x pangkat 3. Kemudian untuk suku kedua, min 5x kuadrat, maka turunannya adalah min 10x. Kemudian suku yang ketiga, 7x, maka turunannya adalah 7. Dan kemudian suku terakhir, min 9, turunannya adalah 0. Nah, dengan menggabungkan seluruh hasil turunan tiap suku, maka diperoleh hasil akhir adalah f aksen x sama dengan 12x pangkat 3 min 10x ditambah 7. Kemudian ada turunan hasil kali. Turunan hasil kali digunakan ketika kita ingin menurunkan suatu fungsi yang terbentuk dari perkalian dua fungsi atau lebih. Misalnya ada fungsi fx sama dengan ux dikali vx. Nah, perlu ditekankan bahwa cara menurunkan hasil kali dua fungsi ini tidak sama dengan sekedar mengalihkan turunan masing-masing fungsi secara langsung. Banyak dari kita salah beranggapan bahwa u dikali v aksen sama dengan u aksen dikali v aksen. Padahal ini salah besar. Aturan yang benar disebut dengan product rule. Product rule menyatakan bahwa turunan dari hasil kali dua fungsi adalah turunan fungsi pertama dikalikan fungsi kedua yang tetap. Kemudian ditambah fungsi pertama yang tetap dikalikan turunan fungsi kedua. Untuk rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali dikali vx ditambah u x dikali v aksen x. Nah, untuk contoh soalnya, kita misalkan diberikan soal untuk menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3 dikali 3x pangkat 3 min 5x. Maka penyelesaiannya langkah pertama adalah menentukan dua fungsi pembentuknya. Misalkan kan kita uraikan menjadi ux sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Kemudian ada vx adalah nilainya adalah 3x pangkat 3 min 5x. Kemudian langkah kedua adalah mencari turunan pada masing-masing fungsi pembentuknya. Yang pertama dihasilkan u aksen x adalah 4x. Kemudian v aksen x dihasilkan adalah 3x pangkat 2 min 5. Langkah selanjutnya adalah melakukan substitusi semua nilai yang telah kita cari ke dalam rumus product rule. Maka dari itu dihasilkan f aksen x sama dengan 4x dikali 3x pangkat 3 min 5x ditambah 2x kuadrat ditambah 3 dikali 3x kuadrat min 5. Kemudian langkah keempat adalah mengkalikan setiap suku satu per satu. Pada bagian pertama, 4x dikali 3x pangkat 3 min 5x, maka dihasilkan 4x pangkat 4 min 20x kuadrat. Kemudian pada bagian kedua, di mana 2x pangkat 2 ditambah 3 dikali 3x pangkat 2 min 5, maka dihasilkan 6x pangkat 4 min 10x pangkat 2 ditambah 9x pangkat 2 min 15, atau disederhanakan menjadi 6x pangkat 4 min x kuadrat min 15. Kemudian langkah terakhir adalah menjumlahkan hasil kedua bagan.
Maka dari itu f aksen X sama dengan 4X pangkat 4 min 20X kuadrat ditambah 6X pangkat 4 min X kuadrat min 15. Maka dari itu hasilnya adalah 10X pangkat 4 min 21X kuadrat min 15. Baik, selanjutnya konsep turunan hasil bagi atau quotient rule. Turunan hasil bagi digunakan ketika suatu fungsi berbentuk pecahan, yaitu satu fungsi dibagi oleh fungsi lain. Misalnya ada fungsi fx sama dengan ux per vx. Maka aturan yang digunakan disebut dengan quotient rule dan rumusnya sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan product rule atau hasil kali. Nah, rumus ini sering dihafal dengan istilah turun tetap dikurang tetap turun. Semua dibagi tetap kuadrat. Urutan pengurangan pada pembilang sangat penting, tidak boleh ditukar posisinya, karena akan menghasilkan jawaban yang salah. Untuk rumus atau persamaan matematikanya adalah f aksen X sama dengan u aksen X dikali Vx min u X dikali V aksen X per Vx kuadrat. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan ada suatu soal yakni menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 min 2x min 3 per 2x min 3. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah menentukan pembilang dan penyebut. Yang pertama ada ux sama dengan x kuadrat ditambah 1, kemudian untuk penyebutnya vx sama dengan 2x min 3. Langkah yang kedua adalah mencari turunan masing-masing. Untuk u aksen x sama dengan 2x, kemudian untuk v aksen x sama dengan 2. Langkah yang ketiga adalah melakukan substitusi ke dalam rumus quotient rule. Maka dari itu, f aksen x sama dengan 2x dikali 2x min 3 min 3x kuadrat ditambah 1 dikali 2 per 2x min 3 kuadrat. Nah, kemudian langkah keempat adalah mencari turunan masing-masing. Bagian pertama, 2x dikali 2x min 3 sama dengan 4x kuadrat min 6x. Dan pada bagian kedua, 3x kuadrat ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2x kuadrat ditambah 2. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengurangan sesuai urutan pada rumus. Maka 4x kuadrat min 6x dikurang 2x kuadrat ditambah 2 dihasilkan 2x kuadrat min 6x min 2. Dan langkah yang keenam, menuliskan hasil pembilang di atas penyebut yang sudah dikuadratkan. Maka dari itu dihasilkan f aksen x sama dengan 2x kuadrat min 6x min 2 per 2x min 3 pangkat 2. Oke, selanjutnya ada turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri ini adalah aturan-aturan khusus untuk menurunkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sudut seperti sinus, kosinus, tangen, dan fungsi trigonometri lainnya. Rumus-rumus ini diperoleh dari proses limit dan memiliki pola yang khas serta perlu dihafalkan langsung. Hanya turunan sinus X dan kosinus X yang wajib dihafal betul-betul, karena keempat rumus lainnya dapat diturunkan kembali dari sinus X dan kosinus X menggunakan quotient rule. Apabila fungsi trigonometri digabungkan dengan fungsi lain di dalamnya atau fungsi komposisi, maka digunakan aturan rantai atau chain rule. Nah, berikut merupakan rumus dasar dari fungsi trigonometri. Yang pertama, fx sama dengan sinus x, maka turunannya f aksen x sama dengan kosinus x. Kemudian fx sama dengan kosinus x, maka turunannya f aksen x sama dengan min sinus x. Kemudian fx sama dengan tangen x, maka turunannya f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Kemudian fx sama dengan kotangen x, maka turunannya f aksen x sama dengan min kosekan kuadrat x. Kemudian fx sama dengan secant x, maka turunannya f aksen x sama dengan secant x tangen x. Kemudian fx kosekan x sama dengan f aksen x sama dengan min kosekan x kotangen x. Nah, chain rule untuk fungsi trigonometri. Ketika fungsi trigonometri digabung dengan fungsi lain di dalamnya,
kita harus menggunakan aturan rantai atau chain rule. Aturan rantai menyatakan bahwa jika fx sama dengan sinus u, di mana u adalah fungsi dari x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan kosinus u dikali u aksen. Dengan kata lain, kita menurunkan fungsi luar atau sinus terlebih dahulu sambil mempertahankan fungsi dalam, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi dalam. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi adalah lupa mengalihkan dengan turunan fungsi dalam atau u aksen. Dan rumusnya, jika fx sama dengan sinus u, maka f aksen x sama dengan kosinus u dikali u aksen. Nah, untuk soal dari materi turunan fungsi trigonometri, di sini adalah menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sinus 3x kuadrat min 2x. Untuk penyelesaian, perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa fungsi ini adalah fungsi komposisi, karena di dalam fungsi sinus terdapat fungsi lain, yaitu 3x kuadrat min 2x. Oleh karena itu, digunakan aturan rantai atau chain rule. Untuk fungsi luar adalah sinus u, yang turunannya adalah kosinus u. Dan fungsi dalam adalah u sama dengan 3x kuadrat min 2x, yang turunannya adalah u aksen sama dengan 6x min 2. Kemudian kita kalikan turunan fungsi luar dengan fungsi dalam tetap dipertahankan dengan turunan fungsi dalam. Maka dari itu f aksen x sama dengan kosinus 3x kuadrat min 2x dikali 6x min 2. Maka hasilnya f aksen x adalah 6x min 2 kosinus 3x kuadrat min 2x. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah turunan fungsi inverse. Turunan fungsi inverse digunakan ketika kita memiliki suatu fungsi y sama dengan fx yang memiliki fungsi kebalikan atau inverse, yaitu x sama dengan f aksen min 1 y. Dan kita ingin mengetahui hubungan antara turunan fungsi asli dengan turunan fungsi inverse-nya. Rumus umum menyatakan bahwa turunan dari fungsi inverse sama dengan kebalikan dari turunan fungsi aslinya, yang dihitung pada titik hasil substitusi fungsi inverse tersebut. Konsep ini sangat berguna ketika fungsi inverse sulit atau tidak mungkin ditulis dalam bentuk eksplisit, sehingga kita tetap bisa mencari turunannya tanpa mencari rumus inverse-nya terlebih dahulu. Maka dari itu rumusnya adalah dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Untuk soalnya, diketahui y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x memiliki fungsi inverse x sama dengan f min 1 dikali y. Tentukan nilai dx per dy pada x sama dengan 1. Langkah pertama adalah menggunakan rumus turunan fungsi inverse, yang mana dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Nah, langkah kedua kita mencari terlebih dahulu dx per dy dari fungsi asli, yakni y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x menggunakan power rule. Maka hasilnya adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2. Kemudian langkah ketiga, melakukan substitusi x sama dengan 1, dy per dx, x sama dengan 1, maka 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, langkah terakhir adalah mengambil kebalikannya, maka dx per dy sama dengan 1 per 5. Baik, selanjutnya ada turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit digunakan pada fungsi-fungsi yang variabel x dan y-nya tercampur dan tidak dapat atau sulit dipisahkan menjadi bentuk eksplisit y sama dengan fx. Contohnya seperti persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Untuk mencari turunannya, kita tetap menurunkan kedua ruas persamaan terhadap x, namun setiap kali menurunkan suku yang mengandung y, kita harus mengalihkannya dengan dy per dx, karena y dianggap sebagai fungsi dari x, sehingga berlaku aturan rantai. Langkah umum, turunkan kedua ruas, kemudian kumpulkan suku-suku yang mengandung dy per dx, faktorkan dan bagi untuk mendapatkan dy per dx sendirian. Nah, contoh soalnya, tentukan dx per dy dari persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Untuk langkah pertama, menurunkan kedua ruas persamaan terhadap x. Maka d per dx dikali x kuadrat ditambah d per dx dikali y kuadrat sama dengan d per dx dikali 25. Untuk suku x kuadrat diturunkan biasa, d per dx dikali x kuadrat sama dengan 2x. Untuk suku y kuadrat, karena y adalah fungsi dari x, harus dikalikan dengan dx per dy sesuai aturan rantai.
maka d per dx dikali y kuadrat sama dengan 2y dikali dy per dx. Ruas kanan atau konstanta 25 turunannya adalah 0, sehingga persamaannya menjadi 2x ditambah 2y dikali dy per dx. Nah, lalu langkah kedua, pindahkan suku 2x ke ruas kanan. Maka dari itu 2y dikali dy per dx sama dengan min 2x. Dan langkah ketiga, bagi kedua ruas dengan 2y. Maka hasilnya dy per dx sama dengan min x per y. Kemudian materi ketujuh, turunan kedua dan seterusnya. Turunan kedua dan seterusnya ini adalah proses menurunkan suatu fungsi lebih dari satu kali secara berulang, yang mana jika turunan pertama menunjukkan kecepatan perubahan suatu fungsi, maka turunan kedua menunjukkan kecepatan perubahan dari kecepatan itu sendiri, yang dalam fisika dikenal sebagai percepatan. Proses ini dapat dilanjut menjadi turunan ketiga, keempat, dan seterusnya, meskipun dalam praktik jarang digunakan lebih dari turunan ketiga. Turunan kedua sangat berguna untuk menentukan kecekungan grafik, di mana jika f double aksen x lebih besar daripada 0, grafik cekung ke atas. Kemudian jika f double aksen x lebih kecil daripada 0, maka grafik cekung ke bawah. Untuk contoh soalnya, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min x. Tentukan turunan kedua atau f double aksen x, kemudian tentukan nilai f double aksen 1. Untuk langkah pertama, cari turunan pertama menggunakan aturan pangkat pada tiap suku. Maka dihasilkan f aksen x sama dengan 8x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 10x min 1. Dan langkah kedua, turunkan sekali lagi hasil f aksen x ke dalam f double aksen x. Maka hasilnya f double aksen x sama dengan 24x kuadrat min 18x ditambah 10. Kemudian langkah ketiga, dengan melakukan substitusi nilai x sama dengan 1 ke dalam f double aksen x. Maka hasilnya 24 dikali 1 pangkat 2 min 18 dikali 1 ditambah 10, dan dihasilkan nilainya adalah 16. Maka nilai f double aksen 1 sama dengan 16 dan lebih besar daripada 0, yang menunjukkan bahwa grafik fungsi cekung ke atas pada titik x sama dengan 1. Untuk materi selanjutnya ada aplikasi turunan. Aplikasi turunan ini adalah pemanfaatan konsep turunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata maupun matematis lain. Penerapan yang paling umum adalah menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, menentukan interval fungsi naik dan turun, menentukan kecekungan grafik dan titik belok, serta menyelesaikan masalah optimasi. Masalah optimasi adalah masalah mencari nilai terbaik, maksimum atau minimum, dari suatu besaran dalam kondisi tertentu, seperti memaksimalkan luas, meminimalkan biaya, atau memaksimalkan keuntungan. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari prinsip-prinsip utama dan melihat contoh konkret dari masalah optimasi. Nah, untuk contoh soalnya, ada seorang peternak memiliki kawat sepanjang 40 meter dan ingin membuat kandang berbentuk persegi panjang untuk memaksimalkan luas area. Tentukan ukuran panjang dan lebar kandang agar luasnya maksimum, kemudian tentukan luas maksimumnya. Nah, untuk langkah pertama adalah dengan membuat model matematika. Misalkan panjang kandang P dan lebar adalah L. Karena kawat 40 meter digunakan untuk keliling kandang, maka 2P ditambah 2L sama dengan 40, dan P ditambah L sama dengan 20, maka L sama dengan 20 min P. Dan langkah kedua adalah menuliskan fungsi luas dalam satu variabel, misalkan variabel P, dengan mensubstitusikan L sama dengan 20 min P ke dalam luas sama dengan P dikali L. Kemudian L, P sama dengan P dikali 20 min P sama dengan 20P min P kuadrat. Langkah ketiga adalah mencari titik stasioner dengan menurunkan LP dan menyamakannya dengan 0. L aksen P sama dengan 20 min 2P sama dengan 0. Maka dari itu hasilnya adalah P sama dengan 10. Dan langkah keempat, pastikan titik tersebut titik maksimum dengan uji turunan kedua. Di sini L double aksen P sama dengan min 2, dan hasilnya adalah negatif dan termasuk titik maksimum. Dan titik maksimum dan min 2 ini merupakan titik maksimum. Kemudian cari nilai lebar
dengan mensubstitusikan P sama dengan 10 ke L sama dengan 20 min P, maka lebar sama dengan 10. Dan langkah ke-6, hitung luas maksimum dengan melakukan substitusi. Maka dari itu, luas maksimum dengan lebar 10 adalah 10 dikali 20 min 10, dan dihasilkan adalah 100. Jadi agar luas kandang maksimum, panjang dan lebar kandang harus sama, yaitu 10 meter dan 10 meter. Dan ini berbentuk persegi dengan luas maksimum sebesar 100 meter persegi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi turunan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.